Oke, tiga tanggapan saja untuk pertanyaan tadi. Ya, pertama, satu kali lagi pertanyaan tentang Tritunggal dari Pak Donditan adalah pertanyaan red herring, yaitu umpan ikan merah. Di dalam logika itu disebut sebagai red herring fallacy. Ya, seseorang melakukan kesalahan itu di dalam perdebatan atau diskusi ketika dia melemparkan pertanyaan atau isu. Kedua, Pak Donditan berdusta tentang kebudayaan-kebudayaan pagan tersebut dengan mengatakan bahwa konsep trinitas itu ada di dalam kebudayaan-kebudayaan itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas, ya, panasnya Deki Ngadas, seorang doktor teologi. Deki Ngadas, seorang rektor di Sekolah Tinggi Teologi, ya. Dia adalah pengajar utama di Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Batam. Jadi bisa dibilang dia ini adalah seorang pendeta besar, ya, masuk kategori pendeta besar karena memuridkan banyak calon pendeta. Kenapa dengan Deki Ngadas? Ternyata, ya, Deki Ngadas ini panas, teman-teman. Panas dia melihat diskusi yang terjadi, debat yang terjadi antara pendeta Budi Asali menghadapi Kodonditan. Kita tahulah bagaimana jalannya diskusi tersebut, di mana Budi Asali benar-benar terpojok, ya. Pendeta buas, ternyata tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa terdiam, hanya bisa tidak sanggup menjawab, ya, hanya bisa mengatakan ya, dan sebagainya saat ditanyaki oleh Kodondi. Kita tahu bagaimana terpojoknya pendeta Budi Asali saat dijelaskan konsep agama Kristen yang sangat mirip dengan pagan. Menurut Kodondi, ya, saat Kodondi mempertanyakan masalah kenapa mirip antara kekristenan dan pagan, Budi Asali cuma bisa mengatakan dia tidak percaya. Pokoknya dia tidak percaya. Dia tidak bisa membantah kenapa ada kemiripan dengan menggunakan literasi atau data membuktikan bahwa kekristenan tidak mirip loh dengan pagan. Tetapi pendeta Budi Asali hanya terdiam dan hanya mengatakan dia tidak mau menjawab, ya, dan dia mengatakan bahwa tidak, pokoknya tidak mirip, ya. Dia tidak percaya hal itu. Udah, orang kalau sudah modalnya pokoknya, ya, tidak mau tahu, tidak percaya, apalagi yang bisa kita diskusikan. Dan itu sudah menunjukkan kualitas dari seorang Budi Asali. Dengan dia hanya mengatakan dia tidak percaya, tetapi tidak sanggup membuktikan bahwa kekristenan bukanlah pagan, itu sudah membuat penonton-penonton, orang-orang yang menyaksikan debat tersebut, sudah menyimpulkan bahwa Budi Asali selesai, udah kalah telak. Ya, babak belur, kalah telak. Dan tentu saja karena kekalahan yang dialami oleh Budi Asali ini membuat banyak pendeta panas. Ya, banyak pendeta di luar sana, terutama teman-temannya Budi Asali, panas. Walaupun saya nggak tahu, ya, apakah Budi Asali menganggap mereka teman. Karena kayak Esra Soru gitu kan. Esra Soru dengan PD-nya anggap Budi Asali ini senior dia, mentor dia. Tetapi malah dikatakan sesat. Ya, malah dikatakan sesat dan ada buktinya. Contohnya seperti ini. Saya kira Bapak ini banyak buku, tapi buku-buku itu buku-buku liberal atau buku-bukunya orang sesat. Dan saya tidak percaya mereka. Saya serius, saya tidak guyonan. Jadi yang dalam debat tahun lalu itu saya juga lihat Bapak menunjukkan satu buku yang Bapak sebut ditulis oleh orang Kristen, percaya JEDP dan sebagainya itu ajaran liberal, Pak, dan itu sesat dan bukan Kristen. Silakan. Sabelian juga sesat ya Pak ya? Silakan Pak. Iya, silakan. Gerejanya Pak Esra Soru juga sesat ya Pak ya? Silakan Pak. Esra sesat dikit. Oh, Pak. dikit. Silakan. Kuat mana ayat Alkitab sama tafsiran dan orang dan sebagainya? Silakan. Apakah Bapak pernah menulis buku tafsir? Silakan Pak. Boleh dikatakan buku-buku saya itu buku tafsir. Silakan. Apakah diakui oleh gereja lain Pak? Silakan. Ya? Apakah diakui oleh gereja lain? Silakan. Banyak yang mengakui kecuali yang sesat. Silakan. Gereja apa tuh Pak yang sesat Pak? Silakan Pak. Misalnya gerejanya Pak Isra. Silakan. Pak, mohon maaf Pak. Pak boleh diulang Pak, boleh diulang Pak, silakan Pak.
Bayangkan, Budi Asali ngatain Esrasaurus sesat gitu. Padahal ini dulu mantan partnernya. Zaman dulu, ya, Esrasaurus saat pertama sekali belajar debat, dia ikut dengan Budi Asali. Dia jadi teman partnernya. Tiba-tiba malah sekarang dikatain sesat. Lucu juga ya. Terus kita bisa melihat juga ada pendeta lain ini yang panas, teman-teman. Ya, ada mampet yang panas, dan ini Dekingadas yang tidak mau ketinggalan panas ya. Jadi kita tahu bahwa Dekingadas, Esrasaurus, mampet ini kan satu paket. Satu paket yang paling sering lah. Mereka ini pendeta-pendeta yang paling sering mengkritisi, paling sering menyerang ya orang lain dengan mengatakan, oh yang itu sesat lah, sini sesat lah gitu kan. Nah, ini Dekingadas seperti biasa tidak mau ketinggalan ini. Tidak mau ketinggalan kereta api, teman-teman. Jadi di sini Dekingadas mengatakan bahwa Kodonditan melakukan curang atau melakukan pendustaan. Ya, Donditan berdusta. Ya, dengan mengatakan bahwa kekristenan Trinitas itu mirip dengan pagan. Itu adalah dusta gitu kan. Nah, mari kita lihat bagaimana kejang-kejangnya, fanasnya dari seorang Dr. Dekingadas ini. Oke, kita saksikan dulu. Dan sejak perdebatannya dengan Pendeta Budi Asali beberapa hari yang lalu, sejumlah orang meminta saya memberikan jawaban untuk semua pertanyaan dari Pak Donditan di dalam perdebatan itu. Nah, saudara-saudara, saya tidak yakin memiliki waktu yang cukup untuk menjawab semua pertanyaan itu satu persatu, tapi memang beberapa di antaranya akan saya berikan tanggapannya. Kemarin saya sudah menjawab pertanyaan Pak Donditan tentang Justinus Martir yang katanya menyamakan atau menganalogikan Yesus dengan putra-putra Yupiter. Di dalam tanggapan kali ini saya akan menjawab secara khusus pertanyaan ini. Jadi kalau tidak ada tertumpahnya darah Yesus di atas kayu salib, apakah Pak Budi Asali bisa selamat? Silakan, Pak. Nggak bisa. Silakan. Baik, kalau begitu apa bedanya Pak itu konsep sama konsep keselamatan dalam paganisme, Pak? Silakan, Pak. Konsep dalam paganisme itu bagaimana? Silakan. Ya, konsep paganisme juga mirip sekali dengan konsep Kristen, yang mana di satu sisi mereka banyak yang menyembah dewa-dewa yang triad. Triad artinya 3 kesatuan. Sumeria, Babilonia, Persia, India, Mesir, Eropa Utara, semuanya 3 Tuhan, 3 pribadi, 3 dewa gitu. Kok di Kristen juga 3 gitu, Pak? Apakah, maksud saya gini, kenapa cuma 3 gitu, Pak? Kok Kak nggak 4, nggak 5, nggak 20, nggak 100 gitu, Pak? Bisa nggak, Pak? Tolong jelasin, Pak. Apa Kenapa saya cuma pernah 3 mengatakan gitu? bahwa saya punya 3 Tuhan atau 3 Allah? Silakan. 3 pribadi, kan tadi sih gua bilang 3 3 pribadi. pribadi Pak. beda dengan 3 Tuhan atau 3 Allah. Ya, kalau 3 pribadi, kenapa semuanya 3 pribadi gitu, Pak? Silakan, Pak. Oke, 3 tanggapan saja untuk pertanyaan tadi ya. Pertama, satu kali lagi pertanyaan tentang Tritunggal dari Pak Donditan adalah pertanyaan red herring, yaitu umpan ikan merah. Di dalam logika itu disebut sebagai red herring fallacy ya. Seseorang melakukan kesalahan itu di dalam perdebatan atau diskusi ketika dia melemparkan pertanyaan atau isu yang tidak punya relevansi secara langsung dengan topik spesifik yang diperdebatkan. Pak Donditan mengalihkan isu diskusi dari topik tentang keselamatan kepada pertanyaan atau diskusi mengenai doktrin ketuhanan. Nah, saya kira disinilah letak peran penting dari seorang moderator. Saudara, di dalam sebuah perdebatan, moderator yang dipilih itu jangan hanya dipilih untuk penuhin kursi. Moderator itu harus orang yang kuasai topik spesifik yang diperdebatkan, termasuk dia menguasai aturan-aturan logika, termasuk dia secara ketat menggunakan mandat yang diberikan kepadanya untuk menjaga aturan-aturan debat yang sudah disepakati bersama. Kalau sebuah perdebatan seperti kemarin itu, ya itu sama seperti orang itu bikin sesi ngobrol-ngobrol di YouTube, kemudian siapa saja boleh ngomong apa saja, tentang apa saja, sesuka hatinya, kemudian setelah capek, matikan kamera, kemudian tidur nyenyak. Bagi saya, model-model begitu itu sama seperti yang biasanya orang sebut sebagai obrol-obrol adu jangkrik, yaitu sama sekali tidak menarik bagi saya. Kedua, Pak Donditan berdusta tentang kebudayaan-kebudayaan pagan tersebut dengan mengatakan bahwa
konsep Trinitas itu ada di dalam kebudayaan-kebudayaan itu ya. Saudara-saudara mengatakan bahwa konsep Trinitas itu paralel atau sama atau mirip dengan yang diyakini di dalam kebudayaan-kebudayaan lain atau di dalam agama-agama lain selain daripada kekristenan yang ortodoks, yang historik dan yang rasuli, itu berarti saudara mengungkapkan sebuah dusta. Misalnya, keyakinan tentang konsep triad di dalam kebudayaan Mesir kuno ya, Osiris, Isis dan Horus. Konsep triad di dalam kebudayaan Mesir itu bukan Tritunggal. Sama sekali bukan Tritunggal. Orang-orang Mesir tidak pernah percaya bahwa Osiris, Isis dan Horus itu tiga pribadi yang memiliki hakikat atau esensi yang satu, sama dan setara. Sama sekali tidak. Mereka memang percaya itu tiga dewa. Dan bukan hanya percaya itu tiga dewa, tapi mereka bahkan membedakan antara dewa, Osiris dan Horus, dan dewi, yaitu Isis. Nah, pertanyaan, di mana letak kesamaan konseptual atau kemiripan paralel konseptual antara konsep triad Osiris, Isis, Horus di dalam kebudayaan Mesir kuno dengan konsep Trinitas atau Tritunggal di dalam kekristenan? Sama sekali tidak ada. Atau misalnya konsep Trimurti di dalam Hinduisme. Saudara-saudara silakan tanya saudara-saudara kita yang Hindu. Apakah mereka percaya bahwa Brahma, Wisnu, dan Siwa itu adalah tiga pribadi yang berbeda namun memiliki hakikat yang esa, satu, sama, dan setara? Tidak, mereka memang percaya itu tiga Tuhan, tiga dewa. Jadi tidak ada kemiripan, kesamaan, paralel konseptual antara doktrin Tritunggal, doktrin Trinitas dengan konsep Trimurti di dalam Hinduisme. Dan poin yang sama kita bisa teruskan untuk kebudayaan-kebudayaan lain yang dia sebutkan di dalam pertanyaan tersebut. Pak Donditan rupanya penikmat atau pengkonsumsi website-website ateis yang tidak belajar, yang tidak ngerti apa-apa, yang comot sana comot sini, kemudian bikin paralel sesuka hatinya. Dia baca itu di internet, kemudian dia pungut, dia bawa ke dalam perdebatan, kemudian dia ajukan pertanyaannya kepada Pendeta Budi Asale. Saudara-saudara, satu kali lagi penegasannya. Doktrin Tritunggal itu completely unik milik kekristenan. Tidak ada paralelnya, tidak ada analoginya dengan konsep ketuhanan manapun di dalam kebudayaan manapun, baik yang kuno maupun yang sekarang. Tidak ada analoginya di dalam kebudayaan manapun, termasuk tidak ada kesamaan, kemiripan, paralelnya dengan doktrin ketuhanan di dalam agama-agama manapun di seluruh dunia sampai dengan saat ini. Jadi kalau ada orang seperti Pak Donditan mengatakan bahwa doktrin Tritunggal itu pagan karena mirip dengan yang ada di dalam kebudayaan-kebudayaan lain, dia adalah seorang pendusta. Ketiga, pertanyaan Pak Donditan, kenapa tiga dan kenapa hanya tiga? Saudara-saudara, jawabannya sama dengan ketika pertanyaan dengan standar yang sama ditanyakan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa hanya satu pribadi? Nah, kalau Pak Donditan itu Muslim dan Muslim yang taat dan Muslim yang ngerti tentang Quran dan Sunnah, pasti dia akan menjawab, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, satu. Karena memang demikianlah yang diwahyukan di dalam Quran dan di dalam Sunnah. Nah, kalau Pak Donditan akan menjawab begitu, maka jawaban dengan standar yang sama juga akan dijawab oleh orang-orang Kristen terhadap pertanyaan itu. Karena sejauh yang dibaca di dalam Alkitab, Kejadian sampai dengan Wahyu, kesimpulan totalnya adalah soal apa, siapa, dan bagaimana Tuhan yang diwahyukan di dalam seluruh Alkitab Tota Scriptura adalah Tritunggal atau Trinitas. Tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang memiliki esensi hakikat yang satu, sama, dan setara. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati Anda sekalian. Teman-teman sudah saksikan ya bagaimana fanasnya Dekingadas ini. Saya nggak tahu ya. Dekingadas ini pun sempat dibilang sebagai bidat, sebagai sesat ya. Dia ini mengkritisi, tapi dia sendiri padahal di kekristenan sendiri disebut sebagai orang sesat.
Ya, dia sendiri disebut sesat oleh Muriwali. Silakan cek videonya. Atau saya tampilkan lah supaya clear ya, jangan jadi fitnahan bagi saya. Hanya itu. Itu sebabnya kalau Pak Deki menggunakan istilah makhluk untuk Allah, sesat Pak Deki. Ini kan kebodohan, saudara. Trinitas itu formulasi sederhananya adalah satu esensi, satu hakikat, tiga pribadi. Apa yang kita maksudkan dengan pribadi? Apa itu pribadi? Pribadi adalah makhluk yang rasional. Yes, Allah itu makhluk yang rasional. Makhluk itu artinya ciptaan, selesai. Hanya itu. Itu sebabnya kalau Pak Deki menggunakan istilah makhluk untuk Allah, sesat Pak Deki. Ini kan kebodohan, saudara. Kalau you baca misalnya di dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan 36, apa yang dikatakan Paulus di sana? Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tapi pribadi juga adalah pribadi yang mampu untuk berkomunikasi. Saudara, ada seorang teolog filsuf ya, seorang filsuf Francis Xavier mengatakan bahwa Allah adalah Allah, there is no use. Perhatikan perkataan dari Francis Xavier. Bahkan bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Silent God. There is no use having a silent God. Tidak ada gunanya memiliki Allah yang mute, Allah yang bisu. Tidak ada gunanya. Allah haruslah makhluk yang berkomunikasi. Dan makhluk yang berkomunikasi haruslah makhluk yang personal. Dan karena dia makhluk yang rasional dan makhluk yang mampu berkomunikasi, makhluk itu artinya ciptaan, selesai. Hanya itu. Itu sebabnya kalau Pak Deki menggunakan istilah makhluk untuk Allah, sesat Pak Deki. Ini kan kebodohan, saudara. Maka tidak mungkin Unitarian, karena komunikasi itu haruslah sesuatu yang kekal ada pada diri Allah sendiri. Kalau Allah itu hanya satu pribadi, maka dia mute. Itu bodoh. Dia menjadi idol, menjadi berhala yang mute ya, yang tidak bisa ngomong. Wong dia tidak perlu ngomong, dia cuma satu pribadi. Allah itu adalah makhluk yang rasional, Allah adalah makhluk yang adalah kasih. Makhluk itu artinya ciptaan, selesai. Hanya itu. Itu sebabnya kalau Pak Deki menggunakan istilah makhluk untuk Allah, sesat Pak Deki. Ini kan kebodohan, saudara. Jelas ya teman-teman ya, bahwa Deki Ngada saja dikatakan sesat juga oleh pendeta Muriwali. Lucu ya, mereka saling sesat menyesatkan seperti biasa. Oke, kita langsung kepada tanggapan kita atas video tersebut ya. Jadi, aduh, Deki Ngadas, tunjukkanlah kualitas Anda. Kalau mau debat ya debat gitu. Ngapain Anda koar-koar di YouTube Anda seakan-akan Anda yang lebih tahu, Anda benar, kodonditan, pendusta dan sebagainya. Apa yang mau Anda tunjukkan? Kalau bisa tunjukkan bukti bahwa kekristenan itu beda dengan pagan, coy. Ya, beda. Anda tunjukkan dalam bentuk bukti, jangan cuma bacot-bacot. Nanti saya akan tunjukkan ya. Saya akan buat video setelah ini, saya akan buat konten tentang kemiripannya apa-apa saja. Ya, kok bisa mirip gitu? Kok bisa mirip? Pertanyaannya kok bisa mirip gitu kan? Nah, nanti Anda jawablah kenapa bisa mirip. Oh, yang ini kenapa? Yang ini alasannya ini. Oh, yang ini karena tanggal lahirnya tuh begini-begini. Oh, karena ini keselamatannya gini-gini. Ya, silakan Anda jabarkan ya. Nanti kita akan tunjukkan bukti-buktinya. Ya, kita nggak usah jauh-jauh lah. Ya. Kita bisa lihat bahwa agama ini kan dari zaman dulu sudah banyak. Agama ini banyak yang sudah istilahnya juga sudah nggak dianut. Ya, kayak contoh penyembahan kepada Osiris, kepada Mitra, ya itu kan sudah nggak ada lagi sekarang. Kalau ada sekarang, terkejut kalian. Kok mirip gitu kan? Kok mirip? Pertanyaannya kan kok mirip gitu. Oke, kita nggak usah ambil jauh-jauh. Mungkin kita contohin Mitras ya. Ya, ini Mitra ya. Dewa Mitra. Dewa Mitra ya. Misteri Mitra adalah agama misteri yang dipraktekkan di Kekaisaran Romawi. Dari sekitar abad ke-1 sampai 4 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya. Sebelum ada yang namanya Yesus. Nama Dewa Persia Mitra diadaptasi ke dalam bahasa Yunani sebagai Mitras ya.
Jadi ini mencuri dewanya orang Persia. Dewanya Persia yaitu Mitra digantikan jadi Mitras. Oke, jadi Mitras ini apa sih gitu kan? Mitras ini adalah seseorang yang lahir. Lihat nih ya. Nih. Mana nih? Mitras ini berasal dari perawan, coy. Mitras menunjukkan dia dilahirkan dari perawan, coy. Jadi ternyata manusia yang lahir dari perawan suci yang nggak punya bapak itu bukan hanya Yesus ya, tapi Mitras juga sama gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih. Dan lahirnya tanggal 25 Desember juga. Wow. Jadi lahir tanggal 25 Desember dari seorang perawan. Ternyata bukan Yesus doang. Ya, bukan Yesus doang, tapi sudah ada duluan yang namanya Mitra. Ini sudah ada, bayangkan, abad ke-1 sampai 4 sebelum Masehi. Artinya, dia sudah ada 400 sampai 100 tahun sebelum Yesus ada. Jadi dia adalah dewa yang disembah sebelum Jupiter. Ya, duluan ada dia daripada Jupiter. Wow. Duluan ada dia daripada Yesus. Apa-apaan ini gitu kan? Apa-apaan? Wow. Dan masih banyak lagi lah data-data yang bisa kita sajikan. Tapi nanti kita buat konten khusus saja karena nanti akan panjang ya. Akan panjang, tapi kita di sini kita cuma mau jawab verbum veritatis atau Dekingadas ya. Tapi saya tunjukkan dulu, ini bukti bahwa ini dari dia yang bacot ya. Dia yang ngomong. Walaupun itu udah muka dia, suara dia, tapi kadang-kadang oten-oten ini bisa membalikkan ya. Membalikkan dengan menyatakan bahwa ini video saya yang buat, Dekingadas saya yang perintahkan ngomong seperti itu. Nah, ini kan bahaya. Ya, ini sudah ada di YouTube, verbum veritatis, dusta Donitan, paganisme dan trinitas mirip ya. Jadi clear, ini dia yang ngomong di channel dia juga. Jangan nanti dituduh channel saya lagi ya. Bahaya sekali nih. Oten-oten Polycarpus yang suka sekali mengeluarkan fitnahan dan menuduh sembarangan. Oke, kita balik ya. Apa yang disampaikan oleh Dekingadas? Coba lihat. Coba kalian dengar tadi kan. Apa yang dia katakan teman-teman? Dekingadas hanya bisa menyalahkan moderator, teman-teman. Moderatornya disalahkan. Dekingadas mengatakan bahwa ini salah moderator. Mengapa mereka yang sedang berdebat dengan tema keselamatan tiba-tiba menjadi doktrin ketuhanan? Ya. Budi Asali tidak siap kalau ditanya tentang doktrin ketuhanannya. Karena dia belajar hanya untuk debat ini, di mana temanya adalah keselamatan, coy. Apakah Anda mau bilang Budi Asali nggak punya kemampuan? Ya. Kalau memang dia adalah seorang pengajar, dia orang yang paham, tidak perlu persiapan pun, tema apapun siap diladeni. Kan begitu. Anda ngajak pendebat muslim, tema apapun kita siap. Ya, tema apapun kita siap, coy. Jangan Anda salahkan moderator. Anda tonton dulu videonya secara lengkap. Ya, Kodondi memang ya menyinggung masalah doktrin ketuhanan. Tapi sekali lagi, ya, Pendeta Budi Asali juga mengokekan. Dia bilang, oke, nggak masalah, kita melebar dulu sementara. Nanti tambah waktu 15 menit. Kan seperti itu. Nanti kita tambah waktunya 15 menit. Karena ini agak menyimpang sedikit. Ke masalah doktrin ketuhanan. Dan ternyata nggak nyampe berapa menit udah selesai. Karena Budi Asali nggak sanggup membantah. Budi Asali cuma bisa terdiam. Dan ini viral ya. Ini viral, dia cuma bilang, saya tidak percaya, pokoknya saya tidak percaya tulisan-tulisan orang, saya tidak percaya dengan pendeta-pendeta yang lain, karena banyak pendeta-pendeta yang bidat, banyak pendeta-pendeta yang sesat. Ya. Ditanya, contohnya siapa? Esra Soru, teman-teman. Ya. Contoh pendeta gereja yang sesat siapa? Esra Soru, ternyata. Gerejanya Esra Soru. Aduh. Budi Asali nggak sanggup, teman-teman. Nggak sanggup. Dan bukan hanya Budi Asali, semua pendeta, kalau ditanya kenapa mirip, kenapa kok mirip ya, lahir tanggal 25, dari perawan, ya, menebus dosa, harus mati, ada 3 Tuhan, gitu kan, kok mirip. Mereka cuma bilang apa? Pokoknya saya tak percaya, pokoknya saya nggak mau, ya, saya nggak mau ikut iman seperti itu, pokoknya iman saya berbeda, udah gitu.
Loh, kalau cuman modal seperti itu ngapain diskusi? Ngapain? Anak-anak sekolah minggu juga bisa kalau bilang saya nggak percaya, dan pokoknya. Apa-apaan itu? Coba teman-teman pikirkan. Apa itu? Apakah itu pendebat? Ya. Terus Deki Ngadas mengatakan, Donditan berdusta dengan menyamakan. Kristen tidak seperti itu. Kalau yang lain, konsep mereka itu adalah pribadi berbeda, orangnya berbeda, punya pemikiran yang berbeda, kan gitu. Contohnya Osiris, Isis, ya, dan juga Horus, kan gitu. Bapak, mama, anak, ya, dewa utamanya orang Mesir. Begitu juga dengan orang Hindu dan sebagainya, dan kepercayaan kuno lainnya. Cuman kemiripannya karena ada 3, kan gitu. Menurut Deki Ngadas, loh, memang 3, tapi mereka tuh 3 pribadi, 3 hakikat. Kalau kami kan enggak. Coba teman-teman pikirkan ya. Teman-teman Kristen, kalian tahu nggak sejarah Trinitas itu gimana? Apakah Trinitas itu pemikirannya seperti sekarang, atau dulu Trinitas itu punya pemikiran yang beda? Coba. Asal kalian tahu, kalian boleh cek. Pemikiran awal Tertullianus, ya kita bicara Tertullianus lah. Trinitas itu adalah subordinat. Apa maksudnya Trinitas subordinat? Bapa di atas, ya kalian lihat segitiganya. Ya, kalian lihat segitiganya, Bapa di atas, yang di bawah siapa? Roh Kudus dan Yesus. Ya, Roh Kudus dan Yesus di bawah, Bapa di atas. Bapa lebih tinggi daripada 2 yang di bawah. Itu pemikiran siapa? Tertullianus, teman-teman. Bapa menciptakan Yesus. Yesus Tuhan, tapi tidak setinggi Bapa, kalah derajatnya. Dia adalah ciptaan yang sulung. Dia adalah yang pertama kali diciptakan oleh Bapa, baru dari Yesus nyiptain yang lain. Itu pemikiran awalnya. Mirip nggak? Mirip. Ya, mirip. Orang-orang pagan juga sama, walaupun mereka mempercayai 3 dewa, Zeus, Hades, and Poseidon. Zeus di atas, teman-teman. Zeus jauh lebih kuat daripada Poseidon dan Hades. Begitu juga dengan yang lain. Osiris lebih kuat daripada Isis dan Horus. Seperti itu. Lihatlah konsep awalnya, jangan lihat konsep sekarang. Kalau konsep sekarang ya udah berubah, kan gitu. Ya, tapi terlepas dari itu, kenapa 3, kenapa tanggal lahir mirip, kenapa konsepnya sama, ada yang mati terus menebus dosa, kok mirip? Akan yang dipertanyakan itu, kenapa mirip? Ya Anda jawab, oh nggak mirip. Ya kami seperti ini loh, memang agak mirip aja gitu, tapi sebenarnya nggak sama. Kan Anda boleh jawab gitu. Agak mirip, namanya juga konsep. Ya sama kayak mobil. Kalau Anda bilang, ya, Anda cari kemiripan. Kenapa mobil Mazda 2 sama Jazz mirip? Padahal nggak mirip gitu kan. Sama-sama ada pintu doang gitu. Masa gara-gara ada pintu, gara-gara sama-sama spionnya 2, kalian bilang mirip? Enggak, mobilnya beda gitu. Anda tinggal melakukan pembelaan seperti itu. Ya mereka cuma miripnya, sama-sama ada roda, sama-sama ada jendela gitu. Tapi selebihnya enggak. Nah, begitu juga dengan Kristen. Anda jabarkan, kami nggak mirip. Kami nggak mirip karena ini. Walaupun sama-sama itu dewa, sama-sama itu Tuhan, ya sama-sama God, sehingga adalah sedikit-sedikit mirip kan gitu. Ya atau Anda bilang mereka yang meniru kami. Mereka meniru walaupun Mitra itu tahun 400 ya sebelum Masehi. Tapi kan nubuatan tentang Yesus sudah ada duluan. Nah, mereka nyontek dari orang-orang Yahudi tentang nubuatan yang akan datang. Nah, mungkin kalian bisa jawab seperti itu. Masih lebih mending ya. Masih lebih mending daripada cuman bilang nggak mirip, pokoknya kami nggak percaya. Ya, pokoknya saya nggak percaya dengan tulisan-tulisan dan hal-hal seperti itu. Ataupun Anda tuduh orang lain sebagai pendusta. Nggak ada gunanya. Nggak ada edukasinya. Bukankah ini channel untuk mengedukasi? Bukankah kita diskusi untuk mencerdaskan pendengar? Ini apa-apaan gitu kan? Jadi Deki Ngadas, kalau memang Anda punya kemampuan, hadapi. Kok Dondi? Karena setahu saya ya, Deki Ngadas ini sudah lama sekali ditantang. Sudah lama sekali ditantang. Sampai detik ini nggak mau dia. Nggak mau berdebat. Ya, sudah capek sekali untuk ditantang berdebat. Bahkan bukan hanya dari Muslim ya, dari Kristen juga saya ingat sekali, Samuel Siaan pengen sekali debat sama Deki Ngadas, tapi nggak pernah
digubris. Nggak pernah digubris. Saya nggak tahu kenapa Deki Ngadas membiarkan orang-orang Kristen yang lain, yang Trinitas, yang babak belur dihajar oleh Samuel Siaan, sedangkan dia nggak mau maju. Aneh juga. Apakah dia takut jemaat-jemaatnya akan berbalik arah, akan ikut pendeta Samuel, tidak akan ikut dia lagi, atau apa sebenarnya? Saya nggak tahu ya. Mungkin teman-teman punya pendapat berbeda, kenapa Deki Ngadas tidak berani berdebat? Menurut kalian, kenapa Deki Ngadas tidak berani berdebat seperti Budi Asali? Ya, kenapa? Masih mending Esra Soru ya. Oh, pura-pura mau debat gitu kan. Walaupun sampai detik ini belum ada jawaban akan debat atau tidak. Tapi minimal sudah adalah pencitraannya gitu. Kasih nampak kalau dia berani. Ini Deki Ngadas enggak loh. Kenapa? Apakah takut bernasib sama seperti orang-orang yang lain? Atau apa? Ya saya nggak tahu. Mungkin teman-teman Kristen atau pendukung Deki Ngadas punya jawaban, tolong ya tulis, tolong tulis. Dan tentang masalah konsep kemiripan pagan dan kekristenan ini mungkin akan kita bahas khusus ya. Mana tahu ada teman Kristen yang bisa jelasin ya kenapa kalian mengatakan itu berbeda. Ya, bisa jadi ada alasan-alasannya ya kalian jabarkan lah. Ya seperti tadi saya bilang, kalau kalian sengaja mencari persamaan ya sama-sama aja. Mazda 2 dan Jazz mirip. Sama-sama city car kan gitu. Tapi sebenarnya mereka mobil yang berbeda. Nah, kan bisa, tinggal dijelasin aja. Ya, semoga ada teman-teman Kristen yang bisa diskusi. Nanti kita akan jadikan ini topik untuk di TikTok ya. Diskusi di TikTok bagi teman-teman yang mau join silakan. Dan sekali lagi saya nggak tahu ya sebenarnya kenapa bisa beda, kenapa bisa sama. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita di sini cuma berdiskusi. Ya kita di sini cuma sama-sama mencari ilmu ya. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh. Kita sama-sama belajar, sama-sama cari ilmu. Cuman bedanya saya ada dapat beberapa literasi gitu kan. Ya beberapa literasi yang menyatakan ini kok tanggal lahirnya sama, ini kok gini, konsepnya kok mirip, konsepnya kok ada yang kesamaan gitu. Ini siapa yang niru siapa? Nah, nanti kita akan jabarkan dan berikan datanya ya di konten berikutnya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini ya. Kita akan terus memberitakan kebenaran. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.